Bu, sekarang kita lanjutkan. Saya ulang sedikit yang kemarin. Nah, ini udah kita bahas kemarin penjumlah paruh dan penjumlah penuh ya. Nanti kita review sebentar untuk melanjutkan yang berikutnya. Paruh adalah penjumlah bilangan biner, dua buah bilangan biner dalam satu waktu ya. Jadi hanya dua bilangan biner. Jadi kalau dua kombinasi berarti ada empat kemungkinan. 00, 0 tambah 1, 0 tambah 0, 0 tambah 1, 1 tambah 0, atau 1 tambah 1. Nah, makanya di sini kita menggunakan eh, apa namanya eksklusif OR ya. Di sininya kalau OR nanti dia pada saat satu tambah satu dia akan menjadi satu ya. Nah, tambah satu hasilnya nol ya. Makanya kenapa kita gunakan sini eksklusif OR. Sedangkan untuk bawaannya adalah N. N itu bawaannya jika ada semua input, kan ada dua input ya. N ini ada dua input, maka ada jika dua-duanya dia akan jalan ya, makanya dia akan jalan. Satu akhir outputnya jika dua inputnya satu. Pada saat berlaku pada satu A satu B-nya satu akan satu. Jadi satu ditambah satu hasilnya nol dan bawaannya satu. Nah, ini kita cek di simulasi ya. Kita cek di simulasinya. Ini dia exclusive OR. Kemudian ini R-nya. Nah, ini yang di bawah saya buatkan untuk apa namanya? Ini belum ya. Nah, ini kalau OR di bawahnya dia. Nanti kalau penjumlah Pak jajar nanti akan saya buatkan. Jadi pada saat inputnya dua-duanya nol, nah yang OR ya sama-sama ya, ini sama. Jumlah nol bawaan nol. Satu ditambah nol, jumlah satu bawaan nol. Nol ditambah satu, ya sekarang satu ditambah nol, nol tambah satu sama ya. Bawaan hasil satu bawaan satu. Dan satu tambah satu baru hasilnya nol. Nah, kalau OR dia hasilnya satu juga. Jadi satu satu. Jadi satu tambah satu kalau kita gunakan OR dia hasilnya adalah hasilnya satu bawaannya satu sehingga nanti menjadi jumlahnya jadi tiga. Padahal harusnya dua kalau kita desimalkan ya. Nah, itu dia kenapa kita gunakan eksklusif OR di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke apa namanya ke penjumlah penuh. Jika lebih dari dua buah bilangan biner dijumlah pada satu saat, maka penjumlah paruh tidak bisa menghandlenya karena dia hanya bisa maksimal dua buah. Jadi maka muncul penjumlah penuh. Jadi jika ada bawaan dari bilangan sebelumnya, kalau bilangan pertama paling kanan ya tidak ada bawaan ya, tapi setelah berikutnya itu ada kemungkinan bawaan. Contohnya ini, bilangan pertama ya tidak ada bawaan, nol dan satu dengan satu hasilnya nol, bawaan satu jadi tiga di sini kan. Nah, di sini kan jadi dua. Ini bisa dengan penjumlah paruh. Di sini tidak bisa penjumlah paruh karena ada tiga input, ada bawaan dari sini. Saya ini kan, ini aja pakai pensil ya. Nah, hasilnya nol ini kan.
Ada bawaan 1 di sini. Nah, sini ada bawaan 1 ya. Ada 3 kan, 1, 2, 3. Tidak bisa menggunakan penjumlah paro. Inputnya 3, penjumlah paro hanya 2. Jadi kolom pertama bisa dilaksanakan oleh penjumlah paro, kolom berikutnya tidak bisa karena dia ada 3 bilangan. Walaupun ini 0 kan, jadi ya 1 ditambah 1 ditambah 0, ada 3 input. Makanya ini menggunakan penjumlah penuh. Ini juga nanti ya, hasilnya 0, bawaannya 1, sehingga nanti dia juga akan membutuhkan full Adam. Di sini dia. Nah, ada 3 input. Sehingga dia tidak bisa menggunakan penjumlah paro. Nah, penjumlah penuh itu adalah penjumlah paro juga, 2 buah penjumlah paro gitu ya. Jadi kolom pertama bisa, karena dia hanya 2 bilangan. Kolom kedua dan ketiga tidak bisa, karena ada 3 input. Padahal penjumlah paro hanya 2 buah input sekaligus, dalam satu saat. Sehingga kita memerlukan penjumlah penuh. Nah, penjumlah penuh itu adalah 2 buah penjumlah paro. Yang digabung ya, yang digabung. Jadi 2 buah penjumlah paro, di mana untuk output carry penjumlah paro pertama dengan penjumlah paro kedua digabungkan dengan OR. Sedangkan untuk jumlahnya, untuk bawaannya ya, untuk jumlahnya adalah jumlah yang terakhir. Jadi dari SOR itu, ya, ini kan dia yang pertama ya, pertama. Kemudian ini yang kedua, input yang C-nya itu masuk ke bagian akhir sini, ke exclusive OR dan ke AND. Sedangkan AND input yang pertamanya mana N-nya? Berarti dari sum-nya ya, dari SOR masuk ke AND dan masuk juga ke SOR. Di mana N dengan N di-OR-kan. Jadi carry dengan carry di-OR-kan. Jadi dia manapun yang ada carry-nya dia akan satu karena OR ya. Yang ini ada carry dia akan satu. Ini ada carry ada satu, apalagi dua-duanya. Sedangkan untuk jumlah, jika salah satu inputnya satu, ini yang satu, lihat kalau berbeda dia akan menjadi satu ya. Kalau untuk exclusive OR, ini yang satu dia akan satu. Jika B-nya satu dia akan satu. Jika C-nya satu dia akan satu. Tetapi untuk bawaannya harus ada 2 angka 1. Apakah A dan B, atau A dan C, atau B dan C. Jadi kita lihat ininya di simulasi aja langsung biar lebih mudah. Jadi baru kita lihat tabel. Ada simulasinya. Jadi penjumlah penuh. Ini penjumlah penuh. 2 buah gerbang penjumlah paruh. Rangkaian penjumlah paruh. Di mana N-nya kita orkan menjadi tetap bawaan. Kemudian untuk kaki ketiganya C masuk ke gerbang N dan gerbang SOR. Nah, kaki pertama SOR kedua dengan N kedua berasal dari ini, input SOR. SOR masuk ke sini, masuk ke sini. Kemudian sama, A masuk ke SOR, B masuk ke SOR. A masuk ke N, B masuk ke N, kan? Yang C-nya C masuk ke N, C masuk ke SOR. Baru satu kaki kan? Satu kaki OR, SOR lagi dengan N lagi berasal dari SOR penjumlah paro yang pertamanya. SOR masuk ke SOR, SOR masuk ke N. N dengan N di-OR-kan. Sedangkan untuk jumlah adalah SOR yang kedua. Nah, yang kita coba jalankan dengan untuk mendapatkan satu dulu mamanya. Pada saat jika nol semua ya, 0 tambah 0 ya, inputnya jumlahnya 0, bawahnya akan 0. Nah, ini yang di bawah saya
Gunakan ini full adder. Ya, full adder ini dia 4 penjumlah penuh. 4 penjumlah penuh. Tetapi untuk yang pertama dia tidak menggunakan carry-nya 0 nanti. Nanti kita buat akan jalankan nanti di penjumlah jajar ya. Nah, ini penjumlah paruh dulu, penjumlah penuh. Kemudian jika salah satunya, apakah A yang satu, dia akan satu nih outputnya. Nanti yang saya jelaskan yang ini ya. B yang satu juga, dia akan satu. C yang satu, dia juga akan satu. Jadi dimanapun, jika salah satu inputnya A atau B atau C yang satu, maka jumlahnya akan satu. Ya, jumlahnya akan satu. Kemudian untuk mendapatkan carry-nya yang satu atau bawaannya diperlukan dua buah input yang satu. Apa? A dengan B atau A dengan C atau kan B dengan C. Hanya tiga ya. A dengan B yang satu-satu, A dengan C satu-satu, B dengan C satu-satu, ya kan? Hanya ada satu, dua, tiga ya kemungkinannya. Coba A dengan B dulu. Jadi kalau satu-satu maka bawaannya satu sama dengan tadi kan? Bawaannya satu, hasilnya nol. Kemudian A dengan C sama. A dengan C. Satu. Pokoknya jika ada dua yang satu, terserah A dengan B, B dengan C, A dengan C. Kemudian B sekarang. B dengan A tadi sudah ya, ini ya. B dengan A sudah satu. B dengan C sama. Dia akan satu-satu jika tiga-tiganya satu. Jadi tiga-tiga satu, satu ditambah satu ditambah satu. Hasilnya satu, bawaannya satu. Nah, itu sampai itu kemarin ya, terakhir kita. Sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya. Dari penunjuk paro. Oh yang tadi ya, yang tadi sebentar simulasi tadi saya gini kan untuk yang IC-nya. Nah, penjumlah penuh itu disediakan dalam satu IC, malah isinya 4 penjumlah penuh. Jadi ada 4. Nih. Jadi ini A-nya A1, A2, A3, A4 input pertamanya, B1, B2, B3, B4 input keduanya. Ini adalah hasilnya S1 sum ya. Sum 1, sum 2, sum 3, sum 4. Ini carry yang terakhir, bawaan. Kalau kolom ketiganya hasilnya 1, 1. Jika 2 angka satunya ya, atau lebih, dia akan 1 di sini. Sedangkan senol untuk kolom pertama tidak diperlukan. Kenapa? Kolom pertama itu tidak ada bawaan kan, B1, A1 dengan B1 tidak ada bawaan. Baru nanti A2 dengan B2 baru ada bawaannya, berasal dari jumlah ini. Nah, ini di sini dia ada 2 ya. Jumlah yang pertama ini jika ada bawaannya. Hasilnya ya. Ini hanya 1. Kalau nanti berjejer 2 ya. Berjejer 2 nanti yang tadi kan hanya A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Ini tadi kan yang pertama itu hanya A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1 kan. Ya 3. Nah, kalau umpamanya A-nya 2, B-nya 2, tidak penjumlah jajar nanti ya. Baru di channelnya nggak perlu kita pakai karena A1 dengan B1 tidak ada bawahan. Ini C4 adalah bawaan jika A4 dengan B4 ini minimal isinya satu-satu. Atau ada bawaan lagi dia baru sih. Jadi kalau satu-satu dia satu, S4-nya yang 0. Nah, ini nanti penjumlah jajar akan kita bahas. Jadi tidak tidak mungkin kita buat nanti atau sangat 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 susah atau sangat merepotkan nanti jika kita membuat ini 4 kali untuk membuat penjumlah jajar 4 cukup dengan satu IC. Nah, repot kan 4 kali ini. Ini baru satu nih, A1 dengan B1 dengan S1. Ini dia. Di sini disediakan. Jadi 2 kali ini berarti A1, A2, B1, B2 dengan S1, S2, S3. S3 kalau ada bawaan terakhir gitu ya. Nah, itu dia pengantar untuk penjumlah jajar nanti. Ini dia ya. Dia akan satu jumlahnya jika salah satu, apakah C-nya yang satu atau B-nya yang satu atau A-nya yang satu, dia akan satu. Tahu tiga-tiganya satu. Dia akan satu bawaannya jika 2.
B dan C, A dan C, A dan B. Itu dia. Baru dia akan satu. Dua-duanya akan satu jika A, B, dan C-nya satu. Jadi kalau penjumlahan gampang. Untuk jumlah satu ya salah satunya satu. Kalau untuk bawaannya satu, berarti ada dua angka satu. Apa dua? A dengan B boleh, A dengan C boleh, B dengan C boleh. Sekarang penjumlah jajar. Nah, penjumlah jajar ini contohnya tadi kan. Dia mulai A1 kalau di ini ya. A1, A2, tapi data biasanya kalau nanti kalau kita mikroprosesor mulai dari nol ya. Sama dengan address, sama dengan indeks ya. A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3. Sehingga nanti S-nya ada 4. Ini tadi kan. C4 kalau ini ya, carry dia. Nah, carry-nya di sini. Jadi kalau ini tidak diperlukan bawaan. Berarti C0-nya 0 nanti. Perlu. Baru nanti yang keduanya ini masih memerlukan apa namanya bawaan. Full nih. Kalau ada bawaan. Kalau ini nggak ada bawaan. Hanya C0-nya 0. Ini dia bisa 3. Walaupun bawaannya 0 nanti kan. Tetap angkanya 3. Bawahnya di 0, 0. Bawahnya kan 0 ya. Tetap aja dia 0 tambah A1 tambah B2. Kalau ini tidak ada bawaan. A0 dengan B0. Sini hasil bawaan A1, B1. Hasil bawaan A2, B2. Hasil bawaan A3, B3. Walaupun bawaannya 0. Tetap dihitung sama dia. S4 jika A3 dan B3 itu ada bawaannya. Ini contohnya. Langsung ya. A0. Nah, ini kita langsung simulasikan saja. Lebih cepat. Dan jumlah jajar ya. Tadi udah kita pakai sebenarnya di film Japaro. Cuma satu ya tadi ya. Satu. Ini dia. A1 ke input. B1 ke input. Bisa nolkan semua dulu ya. A2-nya sama. Tadi baru S-nya. S1 ke output. Ini dia. Karena yang paling kanan itu bilangan terkecil ya. S1, S2, S3, S4 ini C4-nya nih. Ini C5, S5 sebenarnya C4. Bawaan. Nah, kalau nanti dua kolom nanti akan saya tampilkan saya di sini ya. Simulasinya saja. Kemudian A-nya ke input, B-nya ke input, S-nya ke output. Nah, kita coba jalankan. Oh, tadi dia hanya ini saja. A1 dengan B1. Ditambah dengan C tadi ini ya. C-nya. Ya. Jadi dia 1 tambah 1 ini 2. Ya. 0, 1, 0. Tambah lagi nih. 3 tambah 1. Jadi 4. 3 tambah 3. Jadi 6. 3 tambah 2. Jadi 5. Sekarang 7 tambah 3, 10. 7 tambah 1, 8. 7 tambah 2, 9. 7 tambah 7, 14. 8, 4, 2, 14. Nah, kemudian ini bisa nolkan dulu. Ya, 7 tadi soalnya sini ya. Kan 7 tadi. Ini 15. 8, 4, 2, 1. 15 tambah 1. Baru S4-nya dia kan. Nah, ini dia. C4 atau S5-nya. 15 tambah 1, 16. 2, 4, 8, 16. Jadi 15 tambah 1, 15 tambah 3, 18. 16 tambah 2. 18 tambah 7, 15 tambah 7, 22 nih ya. 16 tambah 6. 15 tambah 15, 30. 16 ditambah 14. Jadi ya, ini bolak balik. Jadi umpamanya tadi 1 ditambah 0. Ya, tadi ya. Sama dengan 0 sama 1. Kalau jumlahnya. Kalau pengurangan baru nggak boleh. Oke. 1 tambah 0, A-nya 1, B-nya 0. Atau A-nya 0, B-nya 1 sama.
Atau tadi A-nya 7, B-nya 0 gitu ya. B-nya 0, dia akan 7. B-nya yang 7 sekarang, A-nya yang 0 sama, dia akan 7 juga. Gitu ya. Oke, geser-geser. Di 0 tambah 7, ya 7, 7 tambah 0, ya sama. Jadi mau A-nya yang 1 atau B-nya 1 hasilnya sama. Tapi kalau A1, B1, nah, baru dia akan menjumlah. Nih, 1 tambah 7, 8. Jadi 7 kita tambah 1 ya. Sama itunya ya. Ininya C0-nya nggak dia pakai. Kenapa? A yang pertama ini dia tidak ada bawaan. Kecuali ada koma kita. Jadi dia ini bukan 4 lagi, harus 5. Ini C-nya ini akan bersambung ke kolom yang berikutnya. Ini saya carikan yang ini. Yang 2 digit ininya. Yang lebih dari 4 umpamanya ya. Yang lebih dari 4. Jadi saya carikan. Jadi baru C4-nya akan masuk dia ke C0-nya yang kedua. Jadi ya. Kita penjumlah jajar. Nah, dari ini tambah 5 saja ya nanti dia ya. Sebentar saya ini dulu supaya. Jadi sip sama dengan yang tadi. Cuman ada C4 dan C0 tadi kan. Ini C0 yang pertama. Nah, kalau untuk 5 ke atas ini sambil 5 saja ya. Jadi kalau 6 ya tinggal tambahkan lagi ini. A2 dengan B2 yang kedua. A3 dengan tambah ininya. Ini kan 2 jika dia tambah 1. Kalau dia A2 dan B2, ini S3-nya nambah. A3 dengan 4, S4-nya nambah. A4 dan A5 baru C4-nya nambah. Nah, ini yang pertama tadi. Nih. C4 yang pertama masuk ke C0 yang kedua. Jadi bawaan yang pertama masuk ke bawaan C0-nya. Sedangkan ini C0-nya kosong. Kenapa? Bilangan pertama, kolom pertamanya tidak ada bawaan. Terus ini kan dia menjadi ini yang untuk B ini kan kolom kelima. Ini kan kolom keempat, A1 sampai A4, B1, B4. Ini dia A1 dengan B1. IC keduanya adalah kolom kelimanya. Sehingga C4-nya masuk ke C0. Ya kan di sini untuk outputnya, ini jika ada bawaan C4, A1 dan B1. IC kedua atau kolom kelimanya ada bawaan, maka C2. S2. Kalau empat-empatnya nanti berarti dia 8 input, ya, 8 jajar. Berarti C4 ini menjadi ke output ke-9, bawaan terakhir. Nah, kalau tadi 1 kan output C4-nya menjadi yang kelima kan. Saya ambil contohnya yang agak besar aja ya. Ini umpamanya tadi. Saya ambil dulu yang tadi. 15 tambah 15 tadi ya. Nah, 15 tambah 15 ya. Ini E ya, ini E. C, D. E ini ya. Dia ada 5 kolom sekarang ya. Jadi kalau sampai 8 sama ini. Sama ya, tambahkan outputnya 8 jadi 9 ya. Termasuk untuk C4 yang kedua. C4 yang pertama masuk ke C0 yang kedua. C4 ini menjadi output terakhir. Nah, kita ambil ini kan 15 tadi ya. Tadi kan dia yang ininya 1000 gitu ya. 15 ya. 15 tambah 15 30. 16 ya, ditambah 15 30. Kita lagi ini dia berapa? 5, ini 15 tambah 16 31 ya. Ini kita ambil 31 dulu, bapaknya 31 tambah 0 dulu ya. Ini 16, ini tambah 15, 31. Jadi dia 32. Nah, ini 32 kan.
4, 8, 16, 32. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. 32. Baru nanti 32 tambah 32 berarti dia menjadi 31 tambah 31, ya kan? Ya kan? 16 tambah 15, 31 tambah 31, 62. Ini 2, 4, 8, 16, 32. 32 ditambah dengan 30, 62. Ini nggak keisi dia ya, nilai maksimal. Nah itu dia. Kalau tambah satu lagi, ini dia. B2 tambah lagi sini ya ke input. A2 ke input. B2 ke input. Kemudian baru S ditambah lagi S3-nya. Berarti dia menjadi 6, jajar 6. A0 sampai A5 atau A1 sampai A6. B0 sampai B5 atau B1 sampai B6. Nah, itu dia jumlah jajar. Sampai 8 gitu ya. Jadi ini bisa maksimalnya sampai 8 input yang berjajar. Wah, lebih lagi 8 ya tinggal tambahin. Berarti C4 masuk lagi ke S0 yang berikutnya dan batas ya. Kalau binar. Makanya nanti biasanya di mikroprosesor nanti binar itu dia diubah ke heksa supaya tidak terlalu panjang. Gitu ya. Tidak terlalu panjang. Itu jumlah jajar. Jadi yang 4 bit. Yang 4 bit. Nah kalau 5 ini kan tambah lagi dia kan. Full adder berarti ini adalah satu IC ya. Jangan kita gunakan full adder yang ini tadi. Akan sangat kompleks rangkaiannya. Ini hanya satu digit, satu jajar. Jadi 4 kali ini. Kalau 5 kali ini kan repot. Lebih baik kita untuk 4 kali itu cukup satu IC ini. Satu IC kita ubah. Kemudian kalau dia perlu 2 baru kita gunakan IC yang berikutnya. Jadi kalau lebih dari 4 digit gitu kan, baru kita gunakan. Berarti sampai 8 deh ya tambahnya. Sampai 8 sampai 8. Nah, ini kita menggunakan pengurang komplemen dulu, nggak langsung pengurang langsung ya. Karena kita menggunakan adder. Ingat, pengurang komplemen adalah mengurang dengan cara menjumlah. Karena di digital tidak ada pengurangan langsung. Dan nanti tidak ada juga IC untuk full subtraktor. Atau IC kalau full adder ada tadi ya. Adder, kalau subtraktor tidak ada. Masa kita rangkai, makanya tidak ada rangkaian pengurang secara langsung. Makanya pengurang digunakan menggunakan komplemen. Pengurang komplemen adalah pengurangnya kita balik komplemen 1 ya. Jadi ada pengurang nanti komplemen 1, ada pengurang komplemen 2. Komplemen 1 dia adalah yang dikurang, pengurangnya kita balik. Yang dikurang tetap. Tanda kurang menjadi tambah. Nanti ada 2 kemungkinan. Ada bawaan atau tidak ada bawaan hasilnya. Jika ada bawaan, bahwa bilang itu adalah positif. Bawaannya kita ambil, dipindahkan di jumlah. Itulah hasil akhirnya. Kalau tidak ada bawaan, berarti dia negatif. Hasilnya harus kita balik. 0 jadi 1, 1 jadi 0. Sama seperti ini di atas. Kalau tidak ada bawaan ya, kalau ada bawaan, bawaannya diambil jadi 1. Nah ini dia rangkaiannya. Adder, 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 adder. Di mana? Nah, di sini kan senol tadi kan. Kalau di penjumlah, senolnya kosong. Nggak dihubungkan ya. Atau dikasih nol, atau nggak dihubungkan. Ya. Sedangkan untuk pengurang dengan komplemen 1, senolnya berasal dari C4. Jadi adalah bawaan terakhir ya kan. C4-nya ini kan A0, B0, A1, B1, A2, B2, A3, B3 ini C1, S1 dengan S1, S2, S1 sama dengan C1 kan. S2, S3, S4, C4 di sini kan. Ini kan S-nya. S1 carry, S2 carry 2, S3 carry, S4 carry 4. Ini C4-nya kan. Ini C1, C2, C3, C4. C4-nya masuk ke C0. Nah, ke C0. Nanti kita lihat simulasinya langsung. Gimana dia menjumlahkan. Nah, kalau teorinya kan ini kan. Hasil pengurang dijumlah. Makanya kalau 4
3 ya, 0 ya tetap ditulis ya. Kalau tidak ada nggak bisa kita balik. Jadi kalau dia 4 digit atas di bawah juga 4. Kalau kurang tambahkan 0. Karena 0 dibalik jadi 1. 1 dibalik jadi 0. Tapi kalau nggak ada tidak bisa kita balik. Umpamanya nih, hanya hasilnya, nah ini kita buktikan nanti di sini ya. Dia akan salah. Ya ini saya ambil di sebelahnya ya. Huruf kecil. Ya, nggak saya balik ya. 1, 1, 0. Yang satunya nggak saya tulis. Ininya langsung 1, 1, 1. Nah, nanti kita kurang tuh ya. Hasilnya kan ini. Sebelah bawahnya sebut ya. Di atasnya tetap 1, 1, 0, 0. Nah, ini 0 ya. Ininya nggak ada. Ininya menjadi 0, 0, 0. Kita jumlah. Hasilnya 0 tambah 0 ya 0. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 1. Nggak ada bawaan, hasilnya adalah negatif 0, 0, 1, 1. Udah hasilnya nih 5. Ya, hasilnya nih. Nah, hasilnya ini kan. Salah kan? Hasilnya bukan min 3 tetapi dapatnya 5. Makanya kalau 4 tetap ditulis 4 walaupun 0. Karena dia kalau kita balik ini dia jadi 1. 0, lanjutkan 1 nih ya, tanggung ya. Maksudnya. Ya kan? 0 jadi 1. Kalau ini nggak ada dibalik jadi apa? Nah, tapi kalau 0 jadi 1. Ini 1 jadi 0. Udah sama dengan ini. Jumlah 0, 0, 1, 1 tambah 1, 0, bawaan 1. Ini ada bawaannya, diambil dibawa pindah ke sini. Hasilnya 0 tambah 1, 1, 0 tambah nggak ada, 0, 1, dapatnya 5. Ini adalah, kalau kita desimalkan ya, 8 tambah 4, 12, dikurang 7, dapatnya 5. Bukan min 3. Itu kalau ada bawaannya ya, ada bawaan. Ini saya. Nah, ini kita nanti kita simulasikan habis ini. Ya. Kita istirahat dulu untuk maghrib ya.
Tadi sudah jumlah pengurang tadi ya, yang sini ya. Jadi kita masuk dulu pengurang komplement ya, karena kita menggunakan header. Jadi di sini dia kalau untuknya harus tidak boleh kosong ya. Kalau kosong tidak bisa dibalik ya, harus nol. Jadi nol dengan kosong tidak. Kalau kosong tidak ada bilangannya. Kalau nol bilangannya ada tapi bilangannya nol gitu ya, bukan kosong. Jadi harus kita buat yang kosong. Jadi kalau 4 di atas, di bawahnya juga 4. 5 di atas, di bawahnya juga 5 gitu ya. Baru dia akan benar. Hasilnya nanti ada, kalau dia ada bawaan, maka dia akan apa namanya, hasil bawaannya diambil dan jumlah. Dibilang positif. Tidak ada bawaan, hasilnya dibalik menjadi negatif. Jadi kalau di rangkaiannya dia, kalau tadi kita full adder, penjumlah jajar, kita di sininya langsung ya, tidak ada pakai not. Kemudian C0-nya itu tidak dihubungkan atau diisi nol. Ya. Nah, kalau untuk pengurang kompleks satu, B-nya kita balik kan, B-nya dibalik. Nah, ini ya, B-nya dibalik berarti kita notkan kan, kita notkan. Di B-nya kita notkan ya, nih, dibalik. Nah, untuk menotkannya ya gunakan komplement ya, ini contohnya. 1100 dikurangi 011. Jadi kalau teorinya dia 1100 tetap ininya dibalik, makanya di depannya harus dikasih 0. Walaupun dia di sini nggak ada artinya ya, tapi di sini akan berarti nanti, akan berbeda dia. Dan kita hitung tadi, kalau enggak dia menjadi bilangannya menjadi minus tadi kan. Ininya menjadi 00, menjadi dia hasilnya itu tidak ada bawaan, minus dia. Minus 3. Padahal dia depannya adalah 5. Nah, S0-nya yang kita hubungkan ke, jadi output terakhir masuk ke input C0. Ya, kemudian B-nya dibalik. Nah, ini kita langsung lihat simulasinya saja ya, biar lebih cepat. Jadi simulasinya pengurang dengan komplement ya. Sebentar saya carikan dulu. Pengurang komplement 1 ya. Jadi hasilnya ada dua kemungkinan ini ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bilangannya positif jika pengurangnya lebih kecil dari yang dikurang. Bisa buatin dua-duanya ininya ya. Jika A yang di sini, kelompok A lebih besar, ini hasilnya ya. Pasti ada dia bisa membawa bawaan, bukan pasti ya. Bisa ada bawaan, bisa tidak. Tetapi jika dia A-nya lebih kecil daripada B, ya sini, nanti maka nilainya ini kita balik. Ya, nah, ini yang di bawah dia sebutkan. Kita balik aja ya. Komplement 1 gampang dibalik. Komplement 2 repot. Balik ya. Kalau komplement 2 hasilnya dibalik, kemudian dia ditambah lagi dengan 1. Nggak repot itu. Kalau dia negatif ya. Nah, kita ambil contohnya tadi. Sebentar saya lihat Excel-nya ya. 12 dikurangi 7 gitu ya. Ininya. 12. 12 berarti sini 8 tambah 4. Nah, 12. 7 berarti dia 4, 2, 1. Nah, ini kita jalankan. Nanti kita balik ya. Dapatnya 5 ya, dibilang. Kalau pengurang ya. Ini desimalnya sebuah desimal. Hexa tapi nya di sini ya, bukan desimal. Nanti kalau kita konversi hexadesimal nanti ada. Setelah kita belajar flip-flop, counter nanti ya. Nah, ini dia 5. Kalau kita balik, nah sekarang ininya 12, ininya 5. Ini kita lihat dulu bawahnya ya. Ini yang di atas dia. Yang di bawahnya salah nih. Nah, yang di atas ya, kasih balik. Berarti kan 12 lebih besar daripada 5 tadi. Yang sekarang kita balik, ininya yang 7. 7, ininya yang 12. 8 tambah 4, ininya 0, 1, 1, 1, ininya 1, 1, 0, 0. Berarti 7 dikurangi
12. Ini berarti karena hanya lebih kecil ya, berarti dia yang di bawah nanti. 7 dikurangi 12. Makanya ini ya, minus 5. Negatif ya. Min 5. Dibalik. Hasil ini, 1 jadi 0, 0 jadi 1, 1 jadi 0, 0 jadi 1. Ini dia yang 0. Jadi dia tidak satu ini dia ya. Tidak satu nilai ini ya. Tidak bisa satu tempat. Itu ya. Jadi berapapun jumlahnya itu bisa. Jadi dia menggunakan penjumlahan untuk melaksanakan pengurangan. Gitu ya. Tidak ada pengurangan langsung. Akan susah. Nah, pengurangan itu ada dua kan? Kemarin ada dua. Nah, sekarang lagi masuk kita ke pengurang komplement 2. Komplement 2 ya. Nah, di pengurang komplement 2 ini nanti rangkaiannya bisa kita buat dua. Jadi dia sebagai pengurang dan nanti sebagai penjumlah. Tapi kalau hanya penjumlah saja tidak baik kita gunakan itu. Pengurang komplement 2 sama deh ya. Ini yang tadi kalau yang contoh di atas tadi ya. Kalau ininya nggak kita buat nih. Nah, jadi salah deh. Apanya? minus 3. Jadi walaupun nggak ada, yang nggak ada tulis harus digitnya sama. Jika yang dikurang 4 digit, pengurangan juga 4. Kalau kurang tambah 0 paling kiri ya, bukan kanan. Kalau kanan nanti salah hasilnya. Yang kiri, yang kosong kan tambah. Kalau di atasnya 5, bawahnya juga 5. Kalau kurang tambah 0 ke kiri. Nah, kalau tidak hasilnya akan salah. Ya kan? Hasilnya akan salah seperti yang ini. Jadi kalau 0 di sini kan berbeda dia. 100 nanti hasilnya sini dia akan bawa 1. Nah, penjumlah dan pengurang komplement 2. Sebenarnya ini rangkaian komplement 2, tetapi bisa kita gunakan untuk penjumlah. Nah, kalau penjumlah dia nggak perlu ini exclusive OR, kalau hanya menjumlah ya. Kalau pengurang saja komplement 1 hanya 0, gitu ya, gerbang 0. Tapi sama 4 juga, satu IC juga ya. Nah, tetapi dengan menggunakan XOR, kita bisa menggunakan dua. Nah, ini kemarin rangkaian yang kita buat kemarin. Ini saya cari lagi ininya dulu, rangkaian ininya ya. Rangkaian inverter terkendali ya. Nah, inverter terkendali. Ini gunanya nanti tuh. Bisa ambil di sini dulu ya. Yang di mana dia? Nah, contohnya kan, jika pada subnya 0, dia akan menyalurkan ini. 1, 0, 0, 1. Tambah 1, dia akan jadi 1. Ya, 3 ya. Ini 0, dia akan jadi 0. Tapi kalau kita subnya 1, dia akan membalik. 1, 0, 0, 1 menjadi 0, 1, 1, 0. Nah, ini rangkaian ini kita gunakan. Jadi dia bisa menyalurkan, bisa membalik. Artinya bisa rangkaian tersebut menjadi penjumlah, bisa juga rangkaiannya sebagai pengurang. Nah, itu dia. Menggunakan rangkaian inverter terkendali. Jadi fungsinya membuat dua buah rangkaian menjadi satu fungsi dengan, nah ini dia gunanya subnya nih. Pada subnya 0, berarti XOR ini, jika 0 ini 0 lah, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, datang 0. 0 dengan 0 hasilnya adalah jika sama dia akan 1 kan. Inputnya 0, inputnya 1. Jika dia 1, 1, 0, dia berlawanan. Ya kan? Input 0 kan, 0 dengan 0, dia akan jadi 1. Input 1, 1 dengan 0 berlawanan menjadi 0. Jadi dia lawannya. Pada saat 1, nah baru dia akan membalik. Pada saat 1 ya membalik. Pada saat 1, 1 sininya, datang 0, 1, 0, dia jadi 1. Datang 0, 0, 1 tetap jadi 1. Datang 1, 1, 1 menjadi 0. Kalau dia 0, sininya 0, ya. Jika 0, 0, dia akan tetap 0. Jika 1, 0, jika 1. Kan? Kalau dia 1, 0, 0 menjadi 1, 1, 0 menjadi 0. Nah, ini yang kita gunakan rangkaiannya.
Untuk pengurang subnya 1, untuk penjumlah subnya subnya 0. Nah, kita lihat simulasinya. Jadi rangkaiannya tidak hanya untuk pengurang, tapi dia bisa pengurang dan sekaligus sebagai penjumlah. Nah, ini dia subnya. Kita juga satu dulu ya untuk sebagai pengurang. Sama tadi. Kita ambil dulu bilangan sama tadi. 7 dikurangi dengan 12 dikurangi dengan 7. 8 tambah 4 ini 4, 2, 1. Kita lihat. Karena 12 lebih besar, ini yang kita ambil di atasnya. Kapannya 5, ya kan? 5. Ini 0 nanti untuk ngecek aja nih. Nah, kalau kita balik, nah ini atau kita ini harusnya 1 di sini bukan di sini. Untuk 1 lagi sebagai penjumlah ya. Bentar. Penjumlah. Ini benar tadi ininya ya. Mana nih? Kita subnya 1 tadi ya. Ini tadi ya. 12 dikurang 7 sama dengan tadi. Kalau kita balik, kalau kita ini dulu, kita jadikan ininya, ini kan 1 ya sebagai pengurang. Jumlah 12 ditambah 7 berarti kan 19. Ya, nih, jadi 1 sini dia. 16 tambah 3, 19. 12 dikurang 7, dapatnya 5. 12 ditambah 7, nah ininya 0 ya. Nah, kalau negatif, kalau untuk jumlah sama nanti dia di atas bawah sama. Negatif. Ininya yang 7. 7, 7, ininya 12. Jadi jika A lebih besar, untuk ininya 1 ya, subnya 1. Kan 7, kan dibalik dia hasilnya. Minus 5. Nah, ini dia, minus 5. Tetapi kalau jumlah, nah sama yang ditetap di atas. Karena A tambah B sama dengan B tambah A. Ini tetap ini dia. 19. 7 ditambah 12. 12 ditambah 7. Sama. Tapi kalau pengurang, 12 dikurang 7 berbeda dengan 12 dikurangi 7 dikurangi 12. Kalau yang kecil, A-nya lebih kecil, ini di bawah dia. Kalau untuk pengurang ya, kalau subnya 1. Subnya 0, tetap yang di atas. Dia penjumlah. Ini dia ada bawahan. Sama. 7 ditambah 12 sama dengan 12 ditambah dengan 7. Tapi kalau pengurang tidak. Berbeda. Negatif satu hasilnya kan. Naik lebih besar. Ini sama kan. Ini, yang ini ya. Ini adalah 12 dikurang 7. 12 ditambah 7 sama 19 juga. 7 ditambah 12 sama dengan. Nah itu ya, makanya rangkaian invert terkendali ini gunanya. Jadi rangkaian ini bisa kita gunakan untuk pengurang dan penjumlah sekaligus dengan mengubah subnya ini. Tetapi kalau hanya penjumlah, ini nggak perlu kita buat ini. Rugi, langsung aja deh kan. Switch langsung ke B, switch langsung ke A. Kalau A-nya tetap ya, yang ini yang B-nya. Langsung output C-nya, S-nya langsung ke output. Rugi kita sebagai penjumlah. Tetapi kalau sebagai pengurang, ini boleh kita pakai switch atau langsung ke VCC. Kalau ke VCC dia, berarti dia hanya rangkaian pengurang komplement 2. Hasilnya di atas, kalau dia A-nya lebih besar, kalau A lebih kecil di bawah.
Tapi kalau sebagai penjumlah, dia 0, ini dia tetap di atas dua-duanya. Ini rangkaiannya lebih baik kita gunakan ini, dapat 2. Tapi kalau fungsi tugasnya hanya sebagai penjumlah, ini nggak usah pakai XOR. Kalau hanya pengurang, gunakan NOT saja. Tapi pengurang dan jumlah sekaligus, baru kita gunakan ini. Itu gunanya ya, maksudnya ya. Nah, itu sebenarnya materi kita. Nah, tetapi ada di teori itu ada pengurang langsung. Tapi di dalam prakteknya itu tidak digunakan. Ini pun adalah pengurang komplemen 2 atau pengurang komplemen 1. Ya nanti kalau pengurang langsung kita buat. Nah, kalau 2 digit aja masih repot ya. Ini sub 1 udah tadi kita praktekkan ini ya. Kita praktekkan. Ini pengurang paro. Mirip dengan penjumlah paro. Ke penjumlah paro kan sininya A, B-nya tidak ada lewat not. XOR sama N-nya langsung ya. Tidak ada lewat not. Nah, sedangkan kalau pengurang untuk pinjamannya adalah salah satu kakinya yang A-nya dibalik. Sedangkan ke exclusive OR-nya sama. Kalau tadi di exclusive OR ini adalah hasil, ini selisih. Kalau di paro ya, penjumlah paro ini adalah hasil. Sedangkan di pengurang paro adalah selisih. Sedangkan di penjumlah ini adalah bawaan. Kalau kan di pengurang dia pinjaman jika diperlukan. Jika pengurangnya lebih kecil daripada yang dikurang, dia akan meminjam. Nah, dia juga hanya bisa mengurang 2 bilangan biner sekaligus. Kalau 3 gimana? Nah, nanti kita gunakan penjumlahan penuh. Makanya ini agak repot ininya. 0 dikurangi 0 berbeda dengan A dikurang B berbeda dengan B dikurang A. Kalau jumlah sama tadi ya. Nah, ini kita lihat langsung aja simulasinya. Jumlah paro dan jumlah jajar. Pengurang full ya. Jadi makanya kenapa lebih baik kita gunakan tadi penjumlah dengan cara mengurang dengan cara menjumlah. Pengurang tapi ini tidak digunakan ya di dalam peralatan digital. Dia langsung menggunakan kecuali hanya mengurangkan 2 bilangan. Rugi juga kita. Terlalu banyak gerbang. Lebih baik kita gunakan lewat komplement. Nah, ini dia. Ya kan berbeda. Kalau adder tadi A-nya 1, B-nya 0, hasilnya sama dengan B-nya 1, A-nya 0. Atau nanti kalau penjumlah penuh, salah satunya 1, mau A, mau B, mau C, 1, dia akan hasilnya 1, bawaannya 0. Tapi ini tidak, berbeda. Ya, ini lihat. Kalau 0 dengan 0 ya sama. Umpamanya ini B-nya 1, A-nya 0. Jadi 0 dikurangi 1. 1 dia kan. Sedangkan jika A-nya 1, ini saja yang 1. Jadi 1 dikurangi 0, dapatnya 1, hasilnya pinjamannya nggak ada. 0 dikurangi 0, hasilnya 0, pinjaman nggak ada. 1 dikurangi 1, nanti hasilnya 0, hasil bawaan hasilnya 0, pinjaman juga nggak ada. 0 dikurangi 1, hasilnya 0. Dengan syarat ada pinjaman 1. Nah, ini pinjamannya ini dia N-nya dinotkan. Nah, kalau ini masih mudah. Tapi kalau nanti untuk apa namanya pengurang penuh itu akan lebih repot lagi. Karena dipaksa tidak perlu minjam dia minjam. Kalau ini kan perlu minjam saja pada saat 0 dikurang 1 baru dia minjam. Tapi kalau 1 dikurang 0 nggak minjam. 0 dikurang 0 nggak minjam. 1 dikurang 1 dia nggak minjam. Hanya pada saat 0 dikurang 1 baru dia minjam. Tapi kalau pengurang penuh, nah, ini nanti dalam tutorialnya dulu dikit. Dia kita dipaksa meminjam walaupun nggak perlu. Nah, makanya hasilnya akan agak aneh ya. Ini bisa ya pada saat B-nya lebih besar daripada A karena A 0 dikurang 1 sini dia. Ini A-nya di atas, B-nya di bawah ya. 0 dikurangi 0 hasilnya 0 bawa pinjaman 0. 1 dikurangi 0 hasilnya 1 pinjaman 0. 1 dikurangi 1 hasilnya 0 pinjaman 0.
0 dikurang 1, hasil 1 pinjaman 1. Nah, kalau pengurang penuh, ada 3 nih kan, sama dengan tadi, A, B, C. Ini pengurang paksa nih. Kalau pada saat ininya 0 sama dengan di atas. Sama juga waktu edar ya. Pada saat C-nya 0, dia sama dengan half edar saja. Ini juga pada C-nya 0, dia sama dengan half subtraktor saja pengurang paro. Nah, ini kita lihat hasilnya. Pada saat C-nya 0 dulu. Setelah C-nya 1, itu yang akan repotnya di situ nanti. Hasilnya agak membingungkan. Kenapa? Makanya kita orang menggunakan langsung pengurang dengan cara komplemen. Nah, ini dia. C-nya 0 dulu. Nah, C-nya 0 ini sama dengan tadi ya. C-nya 0. 0, 0, ya hasilnya 0. Hasil isinya 0, pinjamannya 0. A-nya 1, B-nya 0, ya hasilnya 1, pinjamannya 0. 1, 1 juga hasilnya 0, selisihnya 0, pinjamannya 0. 0, 1, baru dia 1, 1. Untuk pada saat C-nya 0 ya, saat C-nya 0 nih. Nah, jika pada C-nya 1, nah, C-nya 1, 0, 0 aja C-nya 1 nih. Hasilnya udah 1, 1. Padahal kita A tidak perlu minjam, B-nya 0. Tapi dipaksa minjam nih. C-nya ada pinjaman. Padahal nggak perlu minjam kan, karena B-nya tidak lebih besar daripada A ya. Dia akan minjam jika B-nya lebih besar daripada A. Yang ini tadi dia, B-nya 1, A-nya 0, baru dia minjam. Tapi ini kan nggak, B-nya 0. A-nya juga 0. Tapi dia ada pinjaman. Jadi hasilnya 1 dengan syarat pinjaman 1. Ini sama dengan dia B-nya 1, A-nya 0 kan. Sama hasilnya kan. Nah, makanya membingungkan ini. Nah, pada saat tadi ini, A-nya 1, B-nya 0, hasilnya 1 tadi kan. Tapi jika DC-nya 1, dia akan jadi 0. Padahal ini 1, ya, tapi dipaksa minjam 1. Jadi peminjaman hasil kita ini dibayar untuk meminjam, hasilnya jadi 0. Pinjamannya jadi lunas gitu dia. Nah, itu repot itu kan pada C0 1 ya. Nah, apalagi pada saat 1 sama nih. 1 dia 0 ya. Nggak perlu minjam. Orang dicukup dia kan, dia 1 dikurang 1 hasilnya 0, bawahnya 0, pinjamannya 0. Tapi jika ada pinjaman lagi, dia 1 lagi. Jadi udah 0, 0, dipasang lagi minjam, ya hasilnya jadi 1 dengan syarat pinjaman 1. Tuh dia. Pada saat ini dia malah 1, 0 ini. Tadi kan ini kan 1, 1 ya. B A-nya 0, B-nya 1. 0 dikurang 1. Hasil 1 dengan cara minjam. Dipinjamin lagi di sini nih. Hasilnya jadi 0. Tapi pinjaman tetap 1. Nah, itu kan susah untuk ini kan. Kalau 1, 1 ini sama. Sama dengan 0, 0 ya nih. Nggak perlu minjam, kita dipaksa minjam hasilnya 1, 1. Nah, makanya kita lihat di tabel ya. Rangkaian ini tidak digunakan untuk pengurang. Repot. Pada saat C-nya 1. Kalau pada saat C-nya 0, hanya 1 aja kita. Pada saat 1, 1, 0, 1 baru dia minjam. Ini tabelnya kan lihat nih. Pada C-nya 0 ini sama tadi ya. A-nya 0, B-nya 0, hasilnya 0, pinjaman 0. A-nya 0, B-nya 1 ya. Hasil 1 dengan syarat pinjaman. A-nya 1, 0 ya. Hasilnya 1, pinjamannya 0. 1, 1 ya. Sama dengan 0. Tapi pada saat ini 1, nah, lihat nih. 0, 0 hasilnya 1, 1. Padahal kan nggak ada yang meminjam, tidak ada yang mengurangnya 0 kan. Tapi karena ada pinjaman paksa, ya hasil kita udah punya, disuruh dipaksa. Punya pinjaman tapi dengan syarat ada pinjaman. Nah ini nih, 01. Tadi kan 1, 1 dia nih. Ya, 01 kan 1, 1 harusnya. Tapi pinjamannya ada. Nah, pinjamin lagi. Hasilnya yang punya kita habis dengan syarat pinjaman 1, 0. Harusnya 0, 0. Ya, pinjamannya 1. Harusnya kan 1 nih. Tapi pasal minjam punya kita di hasilnya dibayar untuk minjam. 1, 1 semua nih sama dengan 0, 0. Harusnya nggak perlu pinjaman 0, 0 nih, tapi dia dipasang minjam jadi hasil 1 dengan pinjaman 1. Makanya rangkaian apa ini? Subtraktor ini tidak digunakan secara langsung. Nah, repot dia. Maka dia menggunakan secara komplemen yang tadi ya. Nah, itu kenapa komplemen 1 dan komplemen 2. Nah, untuk komplemen 2, nah ini akan repot kalau kita gunakan ini. Langsung. Ini tidak ada dia IC-nya sendiri. Karena dia hanya rangkaian ini. Kita harus kita buat. Full ini 1. Ini tuh 1 digit nih. A, B, C-nya 0 pertamanya dulu ya. Kemudian ini
semuanya lagi untuk kolom kedua, kolom ketiga ada 3, ada 4 ini. Kalau header udah, dia sudah ada satu IC untuk 4 penjumlah jajar, 4 digit binar. Ini tidak ada. Makanya ini penjumlah jajar ini, kalau kita buat ini rangkaiannya akan sangat kompleks sekali. Makanya tidak dibuat orang, dia menggunakan full header dengan cara ini dinotkan kalau komplement 1, kemudian hasil akhir dikembalikan ke, atau kalau pakai exclusive OR dengan salah satu kakinya 1, exclusive OR-nya jadi 1 ya, yang satunya masuk menjadi komplement 2. Nah, ini tidak dikerjakan orang untuk pengurang secara langsung. Nah, itu materi kita. Minggu depan kita masuk bab baru ya. Contohnya nih, nggak repot. Ini kita masuk di tabel tadi. 1 kurang 1, ininya 0 tadi ya, 0. Ini kan jumlah ini ya. Nah, ini nih, 0, 0, 0. Ya, 0. Betulan 0 semua ya, 0. Ini 0, 1, 0. Hanya 0, B-nya 1. Berarti kan ininya 1, 1 ya, 1, 1. Kebetulan ininya 0. Ini 1. Nah, 1, 0, depannya 1. Dipinjamin 1 menjadi 0. Nah, kan repot itu. Kalau nggak lihat tabel kita bingung. Ini 1, Hamadar ini 0, 0, 0, 0. C-nya nih ya, ini C-nya ya, ini C. Ini A, ya. Yang kiri A, ini carry. Pinjaman ya, borrow, borrow, borrow. Makanya akan kalau nggak pakai tabel kita nggak bisa. Tapi kalau subtraktor, half semua bisa. Nah, hanya 0, 1 dia yang hasilnya 1, 1 yang lainnya tidak sama dia. Nah, makanya rangkaian ini tidak dibuat orang secara pengurang subtraktorin. Karena IC subtraktor tidak ada. IC pengurang ya, tidak ada. Yang ada hanya header. Makanya ini dibalik atau menggunakan exclusive OR. Nah, dengan syarat kakinya harus 1 exclusive OR, satunya masuk ke VCC atau 5 volt. Yang satunya menjadi input B. Sehingga dia akan selalu dibalik. Tapi kalau kita pakai saklar seperti yang tadi, kita bisa membuat 2 rangkaian sekaligus. Hanya dengan mengubah subnya saja. Jadi ya. Ini tadi. Sub 0 dia sebagai penjumlah, sub 1 dia sebagai penjumlah. Nah, itu dia. Dan kita simulasikan tadi secara biar cepat. Nah, itu materi kita. Kemudian ininya udah saya kirimkan ya. Apa namanya? Sebentar. Nilai hasil kemarin bisa diambil di Google Classroom. Ya. Tapi saya gabung ya. Nggak satu-satu saya ini kan ya. Saya gabung karena akan sangat panjang banyak filenya. Kalau saya satu-satu orang, nggak apa-apa ya, bisa lihat teman, milik teman nggak apa-apa nih. Lihat saya. Lihat di sini dia, nggak dibuka. Nah, ini siapa yang milih? Bagus 70. Nih Mega harus belajar lagi tuh. Teguh 75. Oh, buku harusnya saya ngarep 70 ke atas nilainya ya. Ternyata masih banyak yang bawah. Dimas 60. Mahesa 65. Di Yusril 20. Kelvin 65. Bisa diambil ya di Google Classroom. Tapi semua file ya. Putra 55. Udah ya. Bisa diambil nih di Google Classroom. Hasil UTS. Ya. Ini hadir semua ya. 8 ya. Nanti ininya saya kirimkan seperti biasa videonya ya, bisa diambil. Nah, sampai di sini untuk materi hari ini. Minggu depan kita masuk bab baru ya, penyederhanaan rangkaian digital. Ada bisa 2 kali pertemuan itu ya. Pertama kita membuat petanya dulu, baru nanti menyederhanakannya. Baru masuk ke flip-flop, 1 kali pertemuan, kalau terpaksa 2 ya.
Tapi itu bisa nyambung ke yang panjang nanti adalah counter dan register, itu agak banyak materinya. Ya. Itu adalah aplikasi daripada flip flop. Ada dua, dia sebagai penggeser dan sebagai penghitung. Nah, penghitung itu ada penghitung naik, ada penghitung mundur, ada nanti penghitung binar, ada penghitung desimal ya. Karena dia counternya binar, konversi ke desimal. Nah, itu nanti materi kita. Teorinya sama, praktikumnya sama, cuman kita tidak di praktikum langsung ke gerbang ya. Jadi mengkonversi bilangan dianggap sudah tahu. Ya. Nah, sekian pertemuan kita minggu ini. Bagi yang kurang nanti, makanya ada PR, tolong dikerjakan nanti ya. Jadi saya kirim lagi PR. Ketemu lagi kita minggu depan ya. Materi yang bab baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita minggu depan waktu yang sama ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Terima kasih Yudi. Pak Yandi.